A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita ya, yang terjadi pada kita, pada orang-orang sebelum kita ya, untuk kita ambil hikmah di dalam memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa menjelma ya menjadi muslim yang tangguh, yang tidak mudah digoyahkan, tidak mudah digoda ya oleh iblis dan sekutunya, yang jelas-jelas ya bahwa mereka menggiring kita ke dalam nerakanya Allah ya, nauzubillah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini ya menyambung episode sebelumnya ya di program Hikmah tentang ciri ya atau sifat dari pribadi orang-orang yang jahil ya, atau kaum jahiliyah. Di mana tentu kita berharap ya ciri ini tidak ada dalam diri kita. Kalau ada, kita kikis, kita bersihkan ya. Sehingga kemudian ya, kita ketika meninggalkan alam dunia ini ya, statusnya bukan lagi sebagai orang yang jahil atau orang jahiliyah, tapi sudah naik ya, sudah beranjak, sudah berpindah ya menjadi orang yang alim ya, alhamdulillah. Kalaupun tidak alim ya minimal abid lah ya, ahli ibadah ya. Tidak bodoh di dalam urusan ibadah. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ciri yang ketiga ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, ciri yang keempat ya dari orang-orang yang jahil itu adalah fanatik ya, fanatik terhadap atau kepada para pemimpin ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mentaati pemimpin ya sahabat iDream, karena itu bagian dari perintah Allah, apalagi kalau pemimpin itu jelas ya kesalehannya, ketakwaannya kepada Allah, maka ketika kita di bawah pimpinan mereka, ketaatan itu satu hal yang diwajibkan ya. Gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ya secara umum ya, bahwa kita punya orang-orang yang kita anggap tokoh ya, ya pemimpin kita ya, pembimbing kita ya, sebutlah ya istilahnya apa gitu kan. Nah, ini jangan sampai kemudian ketaatan kita berubah menjadi fanatisme yang bentuknya adalah menjadi taklid ya, ngikut membabi buta, tidak memperdulikan pemimpin kita ini salah apa enggak. Pokoknya kalau udah pemimpin kita ngomong, tokoh yang kita muliakan ini bicara, memerintahkan sesuatu, kita kerjakan langsung. Ya, nggak komen, nggak apa ya, nggak kritis ya. Nah, yang begini nih ya sahabat iDream, kalaulah kita menjadi pribadi yang modelnya tadi ya, terlalu fanatik kepada pemimpin ya, ini bahayanya apa? Bahayanya yaitu tadi ya, kalau ternyata yang dilakukan pemimpin itu adalah satu kesesatan, kesalahan, ya udah ngekor kita ya. Ya, kita juga akan melakukan kesalahan dan kesesatan yang sama. Jadi di satu sisi kita harus sadari bahwa ya, kalau berbicara pemimpin yang sempurna, ada siapa? Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW. Beliaulah pemimpin yang sempurna, tidak ada cacatnya kan begitu. Nah, di luar Rasulullah SAW ya, apalagi bicara konteksnya zaman sekarang,
Nah, maka mereka adalah manusia biasa yang rawan memiliki kesalahan. Yang rawan salah karena mereka juga lupa. Lupa apalagi misalnya ya mereka juga ya orang ya namanya manusia lah, pemimpin ya pada hari ini ya mereka kan punya nafsu juga gitu kan. Kemudian mereka juga punya keinginan, punya hasrat gitu kan, punya cita-cita, punya kepentingan lah begitu ya. Nah, kalau kemudian ya, kita anggap mereka ya mulia dan suci sebagaimana mulianya Rasulullah SAW, ini bahaya ya. Bahaya sekali gitu kan. Kenapa? Itu tadi membuat kita diposisikan sebagai orang yang jahil tadi ya, jatuhnya. Ya nggak mau tahu, ini dikasih tahu sama pemimpin kita ya, sama sayyid kita gitu kan, sama syekh kita gitu kan. Kerjain aja gitu. Tapi kemudian kita tidak menimbang-nimbang ini dasarnya benar enggak nih gitu kan. Landasannya sahih enggak nih kan begitu. Pijakannya kuat enggak di dalam syariat? Ayatnya jelas enggak begitu ya. Khawatirnya itu tadi ya, pemimpin kita ya pada posisi khilaf, lupa ya, dipengaruhi oleh hawa nafsunya, lalu kemudian memerintahkan kita mengerjakan sesuatu yang intinya bisa jadi dasarnya adalah kepentingan mereka, dasarnya bukan kebenaran. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang kemudian bisa menggelincirkan seseorang, karena faktanya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, Allah sendiri sudah menyebutkan ya, di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-123. Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun ya. Demikian pula kata Allah, pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya sebagai pembesar agar mereka melakukan tipu daya di sana, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi tidak semua tokoh ya, pemimpin yang ada di negeri kita ini ya, baik dalam konteks negara atau juga mungkin provinsi ya, kota ya, apalah sebut lagi ya, di bawahnya mungkin kecamatan, kelurahan ya. Bawahnya lagi ada lingkup RW, ada lagi lingkup RT. Nah, pemimpin-pemimpin yang di level-level itu ya, belum tentu semuanya orang baik. Nah, ya, belum tentu mereka punya visi misi baik begitu kan. Karena Allah katakan apa? Ada ya orang-orang ya yang statusnya sebagai pembesar ya, kalau bicara pembesar ini kan tokoh ya, tokoh masyarakat ini ya. Orang-orang yang ditokohkan di dalam masyarakat kita ternyata mereka adalah orang-orang jahat ya. Dan ini Allah sebutkan di setiap negeri pasti ada ya. Kenapa Allah adakan? Itu ujian buat kita ya, jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam kejahilan, kebodohan, di mana kita kemudian terjerumus ke dalam fanatisme kepada pemimpin, kepada tokoh masyarakat. Padahal kalau kita bicara tauhid, nah, kan jelas arahan dari syariat kita bahwa yang kita taati adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul yang menjadi fokus utama kita. Yang lainnya ya, ini harus kita check and recheck ya. Jangan kemudian kita terjebak ke dalam itu tadi ya, sikap fanatik ya, apalagi kemudian fanatiknya berlebihan ya. Kalau fanatiknya masih wajar-wajar ya mungkin ya masih bisa diterima, ditoleransi. Tapi kalau udah berlebihan, menganggap semua yang dilakukan oleh pemimpinnya adalah kebenaran ya, satu hukum yang mutlak gitu ya, nah, ini bahaya ya. Dan itu yang melanggar sunnah lah melanggar sunnah gitu kan. Sedangkan Rasulullah SAW saja gitu kan, ketika berbicara sesuatu ada celah di mana sahabat kemudian mengkritisi. Ya, ada dua peristiwa yang terekam di dalam sejarah. Yang pertama ketika ada
sekelompok sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak mengawinkan silang pohon kurma. Ya, Rasulullah ketika itu mengatakan emang ngefek gitu kan, apa emangnya pengaruh ya. Itu nggak akan ada pengaruhnya kata Rasulullah SAW. Nah sahabat menganggap itu larangan dari Rasulullah. Nah lalu kemudian mereka mengkonfirmasi sekaligus sebetulnya mengkritisi gitu kan. Tapi ya Rasul ya, dalam kebiasaan kami ya, menurut pengalaman kami itu efek ya Rasul gitu kan, buahnya jadi lebih bagus, jadi begini. Nah, dan Rasulullah kemudian tidak larut di dalam itu tadi ya, bahwa beliau itu harus selalu benar, tidak. Beliau kemudian seperti meralat dengan kalimat, oh kalau begitu antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu kan. Kalau gitu kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, Rasulullahnya begitu. Ya, tidak menafikan ada sisi beliau tidak tahu. Ya, walaupun beliau seorang nabi, ya, bahkan dalam yang kedua itu peristiwa di perang perang Badar ya kalau nggak salah ya, di perang Badar. Rasulullah awalnya memilih posisi gitu kan, ya, di posisi di belakang sumur, di belakang sumber mata air. Nah, jadi diatur sama Rasulullah, kita posisi kita di sini, nanti kamu di sini. Nah, ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, ini bagian dari wahyu apa bukan? Maksudnya memang ini Allah yang memberikan arahan atau bukan gitu kan? Kata Rasul, oh tidak, ini pendapat saya. Nah, begitu mendengar itu, sahabat kemudian mengkoreksi, ya Rasul, kalau posisi kita di sini, ya, di belakang sumur, kalau nanti musuh kemudian berhasil merangsek kita, lalu kemudian sumur berada di bawah kekuasaan mereka, wah kita susah ya. Yes, untuk memberi minum pasukan kita gitu kan. Lebih bagus kita ambil di depan sumber air. Kita perjuangkan supaya sumber air ini berada di wilayah kita. Nah, kalau mereka nanti keteteran, perlu air, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, airnya di wilayah kita. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian meralat strateginya. Udah kalau gitu strategi kamu lebih tepat. Kita pindah posisi. Nah, jadi Rasulullah saja kemudian tidak merasa ya, semua yang beliau ucapkan ya, itu merupakan satu kebenaran yang tidak bisa diralat lagi gitu kan. Ya, ternyata Rasulullah juga mengakui bahwa memang ya dalam beberapa hal itu kan ada hal-hal yang memang beliau tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa memang ya dalam konteks kita dalam kehidupan ya mau berbangsa mau bernegara lah bermasyarakat, ketika kita menghadapi ya ketika kita berhadapan dengan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin ya, jangan kemudian kita menjadi fanatik ya, berlebihan menganggap semua yang dikatakan oleh pemimpin kita itu satu kebenaran yang tidak bisa dikritisi. Nah, ya, yang tidak bisa diralat. Kalau udah ngomong gitu terima aja ya. Jadi bukan kemutlakan ya, ini Rasulullah saja seperti itu tadi kan, apalagi kemudian pemimpin-pemimpin selain Rasulullah tentu lebih banyak lagi sisi khilafnya, sisi lupanya. Disinilah kemudian ya, kita diminta ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cerdas, untuk tidak kemudian fanatik atau taklid berlebihan ya kepada pemimpin. Ya. Dan persoalannya sahabat yang dirahmati Allah itu tadi kan, bahwa memang ada orang-orang yang Allah sebut tadi ya di dalam surah Al-An'am 123, mereka itu jahat sebetulnya. Cuman posisi mereka ya karena kekayaan yang mereka miliki, mereka jadi tokoh. Karena kedudukannya mungkin kan, karena kebangsawanannya ya, karena sebutlah mereka jadi pemimpin. Ya. Nah, kalaulah kita kemudian taklid ya fanatik ya, menganggap dia itu benar, buktinya dia bisa jadi pemimpin, jadi pembesar. Nah ini bahaya. Kalau sampai kemudian mereka ada termasuk dalam kelompok orang yang jahat ya, yang suka berbuat dosa gitu, dan kemudian suka menimbulkan makar ya, maka kemudian kita akan terjebak ke dalam makar dia.
Kalau urusan dunia ya bisa kita selesaikan dulu, tapi kalau sampai urusannya ke akhirat, wah ini jadi masalah di akhirat. Kenapa? Karena ketika di akhirat nanti ya Allah memberikan informasi kepada kita tentang satu fenomena ya sahabat iDream, di mana disebutkan di sini ya, di dalam surah Al-Ahzab ya, dari ayat yang ke-66 ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan satu keadaan ya, ini terkait dengan sikap fanatisme ya, atau fanatik atau taklid yang berlebihan kepada para pemimpin. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa ata'na Rasula. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, apa kata mereka? Ya laitana, aduhailah kiranya ya, dulu ya kami ata'na Allah wa ata'na Rasula. Seandainya dulu yang kami taati hanyalah Allah dan Rasul saja, begitu kan. Ya. Jadi mereka menyesali kehidupan mereka ya, gara-gara persoalan kepemimpinan ya. Karena yang ternyata ya, ketaatan mereka kepada pemimpin mengalahkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Begini kata pemimpin ya, tokoh mereka, dan itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, mereka lebih milih kata pemimpin. Apa kejadiannya nanti? Yaitu tadi Allah lemparkan ke dalam neraka, kemudian wajahnya dibolak-balikan ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar ya, hari di mana wajah mereka dibolak-balikan. Ya Allah, nauzubillah ya. Kita kena asap, kena korek api aja nggak kuat, ini di neraka ya dipanggang, muka dibolak-balikan kayak ikan bakar. Mungkin ada yang pernah makan manggang ikan, manggang ikan dibolak-balik gitu ya, biar matangnya merata gitu. Ya, itu nanti orang yang tadi ya, yang disesatkan oleh pemimpin mereka, lalu kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, apalagi nauzubillah ya, berujung kepada kekafiran. Nah udah dah ya, di akhirat nanti masuk neraka dibolak-balikan ya mukanya biar matang merata ya. Di dalam ayat yang ke-67 Allah katakan waqalu, lalu kemudian mereka berkata Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila ya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, inna ata'ana sadatana, kami dulu itu, sungguh kami dulu telah menaati para pembesar-pembesar, pemimpin, sayyid lah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ini kan, sadatana ya. Sayyid kami ya, apalagi ya pembesar ya syekh kami, pembesar pengetua ya, orang tua kami, tokoh-tokoh kami lah gitu. Wa kubara'ana ya. Ya, dan juga para pembesar kami ya, pemimpin, ada pemimpin ya, ada sayyid ya, ada sadat ya, ada kubar, ada kibar ya, orang yang kita anggap besar lah gitu ya, punya nama besar. Nah, ini ya, pemimpin dan mereka yang punya nama besar ya, para pembesar ya, orang-orang yang ngetop ya, populer ya, kalau kan sekarang tuh ada istilahnya apa ya kan ada ya tokoh-tokoh yang viral ya, menasional bahkan mungkin mendunia itu kan. Nah, kalau mereka kemudian ternyata orang-orang yang sesat gitu kan, lalu kemudian kita ikuti apa kata mereka, mengalahkan ya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ini yang akan muncul kalimat ini ya, Rabbana inna ya ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Lalu kemudian ternyata mereka ya Allah telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, ternyata yang mereka omongin, yang mereka arahkan, yang mereka perintahkan kepada kami menyesatkan kami dari jalan yang benar. Udah jelas-jelas riba haram. Dia bilang nggak apa-apa ya kan, ini konteksnya begini, dicarilah kalimat sehingga kemudian riba jadi halal. Dipraktekkan riba itu, ujung-ujungnya kemudian ternyata di akhirat ya Allah ponis salah, itu tetap riba. Ini bahayanya ya, pemimpin yang menyesatkan ya begitu. Bergunakah penyesalan kita?
Dalam ayat yang ke-68 Allah kabarkan kepada kita, mereka berkata nih apa? Rabbana atihim di'afaini minal azab. Ya, wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka ya orang-orang yang mereka puja-puja ya, puji-puji ya, mereka besar-besarkan, mereka agung-agungkan sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan syariat gitu kan, mengalahkan hukum agama. Mereka minta orang-orang yang mereka puja-puja itu apa? Diazab double. Ya, Rabbana atihim di'afaini minal azab, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya. Ya. Jadi yang ada ya mencaci maki aja udah di sana gitu kan. Jadi ini yang kemudian harus kita resapi, kita pahami, jangan sampai terjadi kepada kita, terjadi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jadi itu tadi ya, agar kemudian ya kita tidak terjerumus ya, ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka bijaksanalah ya ketika kita ya, menjalani kehidupan ya dalam konteks ya, organisasi kah ya, bernegara dan sebagainya. Kita harus jeli juga ya, pemimpin kita ini siapa, arah bicaranya kemana. Apa batu ujiannya? Ya Quran dan Sunnah saja. Kata Quran begini, kata Sunnah begini, kata pemimpin kita begini, kata pembesar kita begini, kata tokoh-tokoh yang kita agungkan, kita populerkan begini. Ya, kalau di situ jelas ada pertentangan, ya, yang halal jadi yang haram jadi halal gitu kan. Allah haramkan, Rasul haramkan, jadi halal di pemimpin kita, di tokoh kita. Nah, jangan diikutin. Jangan dianggap benar, jangan diiyakan. Tetap kita pada prinsip, pada pendapat bahwa Anda salah, yang benar Allah dan Rasulnya. Dan kita ya harus punya kekuatan untuk itu gitu kan. Karena orang-orang jahat ya, kalau dia jadi pembesar, jadi tokoh, yang inginnya mengarahkan kita kepada kesesatan kan begitu kan. Dalam konteks kita berbangsa sekarang kan ada upaya-upaya misalnya melegalkan LGBT, negara-negara lain kan sudah terjadi kan. Ya, pembesar-pembesar ya, tokoh-tokoh ya, pemimpin-pemimpin ya, di negara-negara barat ya. Ya, mereka berusaha melegalkan apa yang diharamkan Allah tadi, LGBT misalnya. Belum lagi praktek ekonomi gitu kan, nah, belum lagi dalam praktek bermasyarakat, berpolitik dan sebagainya. Nah, kita harus punya prinsip yang jelas, yang kita taati di dalam hal apapun adalah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kalau kemudian kita dianugerahkan pemimpin yang paham itu, sehingga kemudian segala kebijakannya, segala arahannya, segala bimbingannya selaras dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah Rasul ajarkan. Ya alhamdulillah ya, kita support. Nah ini kita berikan ketaatan kita kepada mereka. Tapi tetap dengan itu tadi ya, memantau. Ya, karena itu tadi ya, tidak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah SAW gitu kan. Rasul yang begitu sempurna saja masih ada peluang, celah untuk kemudian kebijakannya, arahannya dikritisi gitu kan. Apalagi kemudian pemimpin yang bukan Rasul, bukan Nabi. Ketika mereka mengeluarkan kebijakan, kita begini deh. Kalau perintah itu dihadapkan kepada masyarakat ya, itu kan skalanya luas ya. Maka kita juga harus kaji-kaji juga ya, pahami dulu ini arahnya kemana. Kalau kemudian arahnya ya menentang Allah dan Rasulnya, nah ini yang nggak boleh kita terima. Tapi dalam kadang-kadang kan kalau bicara pendapat itu adalah ada sisi-sisi ya, sudut-sudut pandang yang kemudian ya yang salah bisa jadi benar ya, yang benar bisa jadi salah. Nah, di sini kita harus bijaksana juga gitu kan. Jangan mudah menyalahkan ya putusan pemimpin kita, jangan mudah pula membenarkan putusan pemimpin kita. Harus objektif gitu ya. Nah, sebaik-baik pertimbangan ya Al-Qur'an itu kan. Ya, dan Sunnah ya. Dalilnya apa nih kira-kira ya, yang bisa dibenarkan? Ada nggak dalil yang ditabrak di sini gitu ya? Kalau tidak ada, walaupun kelihatannya ya tidak meyakinkan ya. Ya, kalau dalam konteks kepemimpinan ya ikuti saja gitu. Sayyidina Umar dulu pernah
melarang sahabat untuk kemudian masuk ke wilayah yang kena wabah. Itu kan satu kebijakan pemimpin. Ketika mereka mau masuk, kita ke sana aja. Kemudian dikabarkan, oh ini lagi ada wabah. Sahabat kan bingung. Gimana ini? Sebagian, ya ini kan sahabat kan orang-orang yang dibina oleh Rasul kan. Mereka punya dalil lah. Ya kan takdir kematian itu kan kembali kepada Allah. Itu semua takdir Allah ya. Walaupun kita masuk ke wilayah yang berwabah gitu kan. Kalau Allah belum mendaki kita mati, kita nggak akan mati. Itu kenapa yang perlu ditakuti gitu kan? Kan betul tuh dalil itu kan. Seolah-olah benar kan. Tapi Sayyidina Umar punya pandangan berbeda. Juga dasarnya dalil juga itu kan. Beliau katakan ya kita jangan ke sana. Maka dikomplain kan sama sahabat yang bicara dalil tadi, kata Sayyidina Umar, ya udah kita berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lainnya. Bahwa di situ Allah takdirkan kena wabah ya. Ada juga kan takdir Allah yang yang menempatkan kita pada posisi tidak terkena wabah, ya kita pindah ke situ aja. Itu contohnya lah kalau berbicara bagaimana menyikapi kebijakan pemimpin. Ya, jangan mentang-mentang wah ini nggak sesuai syariat, nggak sesuai dalil nih, belum tentu juga nggak sesuai dalil gitu kan. Kadang-kadang orang-orang yang diberi anugerahkan kepemimpinan mereka yang memiliki kecerdasan, makanya jadi pemimpin gitu kan. Ya itulah pentingnya kemudian musyawarah. Nah orang-orang jahil mengabaikan itu semua. Bagi mereka pemimpin mereka lebih baik, gitu kan. Apalagi kalau kemudian punya jasa, gitu ya. Ya dengan gara-gara pemimpin yang mereka agung-agungkan, mereka tunjuk-tunjuk, ya, mereka alu-alukan, ya dapatlah ya proyek, tender dan sebagainya. Makmur lah hidup gitu ya. Nah, ini susah kalau udah begini. Ya. Orang jadi kehilangan akal sehat tuh kalau udah begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita minta semoga tidak terjadi kepada kita. Ya bahasa mudahnya orang jahil itu orang yang kehilangan akal sehatnya. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.